Wah, saya itu pingin ketawa aja kalau mau baca caption dari Alifur Rahman di Siwet TV. Di caption ini bisa teman-teman lihat hasil jajak pendapat Kompas 62% rakyat setuju hak angket. Terus ditulis lagi perolehan 02 itu hanya 38%. Saya ngakak aja. Barusan KPU Jawa Tengah sudah mengumumkan ya, perolehan 02 itu 54%. Kemudian di Bali berapa? Kandang banteng jebol, Jawa Tengah jebol. Kita tunggu Jawa Barat, Jawa Timur. Jawa Barat sudah masuk kira-kira 14 kabupaten kota. 02 hanya kalah di 1 di Kabupaten Kuningan. Yang 13 menang di atas 50%. Ya kan? Nah, mungkin Mas Alifur Rahman ini hanya berdasarkan jajak Kompas. Kalau misalnya hak angketnya 62 setuju, yang 38% itu adalah yang memilih 02. Ini enggak sesuai di lapangan, fakta di lapangan. 30% dari mana? Wong Jawa Tengah aja sudah 54%, sudah kandang banteng aja jebol. Kandang banteng di Bali jebol. Nanti Jawa Barat nyusul, Jawa Timur nyusul. Kecuali kalau dari keputusan KPU itu hasilnya itu misalnya 03 itu 60%, 02 cuma 20%. Nah, itu patut dicurigai. Ini udah hasil dari KPU, udah perhitungan dari TPS, perhitungan kertasnya ya. Dari TPS kemudian masuk ke kecamatan, kecamatan masuk kabupaten, kabupaten masuk provinsi. Dan itu disetujui, ditandatangani masing-masing saksi 01, 02, 03. Kalau proses itu dipertanyakan, ya pertanyakan aja sama saksi-saksi itu. Saksi dari 01, misalnya 01 nggak setuju, lah saksinya aja tanda tangan gimana? 03 nggak setuju, saksinya dari 03 aja tanda tangan kok. Kalau nggak setuju kan nggak ditandatangani. Itu. Dan kemudian juga ada yang gembar-gemborkan algoritmanya mengunci 03 itu 17%, ya kan? Ya bagaimana wong Jawa Tengah aja udah 54%. Bali yo kalah. Jawa Barat juga kalah. Jawa Timur juga kalah. Dari mana itu nguncinya itu? Kecuali kalau misalnya di lapangan beda sama di quick count. Misalnya di Jawa Tengah Ganjar mendapat 70%. 02 cuma dapat 20%. Nah, itu baru algoritma berfungsi untuk ngunci ke situ. Lawang di lapangan aja hasilnya benar-benar menang 02 kok dikatain algoritma dipermainkan. Permainkannya di mana? Ini lama-lama PD ini lama-lama akan nyungsep, apalagi ini mau pilkada. Pastikan masing-masing partai itu akan mengeluarkan jagonya yang terbaik untuk mengikuti pilkada. Kalau pihak 01, 03 itu ngotot menyerang bahwa pemilu ini curang dan masing-masing kandidat ini tidak mengucapkan selamat, nanti rakyat nanti akan memberikan hukuman lagi pada saat pilkada. Ini Pilgub Jawa Tengah aja sekarang yang rame itu malah PDI nggak keluar. Yang keluar adalah Gerindra, ya kan? Kemudian ada lagi dari Bupati Kendal atau mana itu, ya kan? PDI nggak memunculkan, di survei itu PDI nggak ada, nggak muncul, ya. Karena apa? Ya tahu sendiri PDI ini kan sekarang lagi apa ya? Lagi down gitu, ya. Memang perolehan suara partainya tinggi, tapi suara perolehan dari kandidat presidennya hancur, ya. Kita kan juga perlu melihat, memang partainya besar, tapi belum tentu nanti perolehan suara presiden itu tinggi. Karena apa? Karena kalau presiden itu menyangkut personal branding, karakter. Coba kita lihat di video-video banyak.
7 blunder Ganjar Pranowo, bla bla bla, banyak sekali itu alasannya. Itu masuk akal juga, itu membuat masyarakat itu tidak mau menyoblos 03. Kan bisa kita lihat, ya kan? Dan kalau jajak pendapat itu 62 itu karena terpengaruh oleh demo-demo seperti itu. Ya. Tapi jika nanti pada saat 02 itu menunjukkan taringnya, debat di MK, ya, seandainya nanti itu tidak terbukti, tamat riwayatnya. Partai-partai yang mengusung hak angket, yang ngotot mengusung hak angket, kepala daerahnya akan dihakimi lagi pada saat pilkada. Pada saat pilkada nanti pasti akan ditinggal oleh pemilihnya. Karena apa? Karena Pilpres ini memang persaingan cukup ketat, tapi yang kalah itu hanya siap menang tapi tidak siap kalah. Ya kan? Seharusnya dengan melihat kondisi Jawa Tengah yang jebol, itu 03 sudah bisa merasakan, oh iya, Jawa Tengah jebol. Perolehan suaranya, selisihnya luar biasa. Ya, itu kalau nggak percaya sama IT-nya, ya sekarang kerahkan aja saksi-saksi. Di TPS berapa, di kecamatan berapa, kabupaten berapa, provinsi berapa. Itu kan mereka punya catatannya, saksi-saksi kan bisa dikerahkan. TPS ini dapat berapa, kecamatan ini dapat berapa, kabupaten ini dapat berapa, itu berapa. Kalau nggak percaya sama IT-nya, ya kan? Kalau diadakan pemilihan ulang, malah justru nanti perolehan suaranya malah bisa hancur. Apalagi Refli Harun, kalau diadakan pemilu ulang 01, ya, 03 yang berhak ikut, 02 dibuang ke laut. Memang seenaknya aja ngomong, dibuang begitu aja. Itu nanti malah kalau 01 sama 03 saja, malah pemilunya partisipasinya sangat kecil. Karena apa? Pemilih Prabowo aja udah 50% lebih. Itu kalau golput, bagaimana pemilu ini bisa sehat? Kalau golputnya sangat tinggi, ya kan? Nah, jadi kita memang harus kritis terhadap apa yang disampaikan oleh politisi-politisi yang ada di atas. Ya, pemilu curang, Jokowi dimaksudkan. Ya, mereka itu kan hanya berdasarkan rasa sakit hati saja, ya, karena kalah, ya, karena kalah dalam Pilpres. Seperti Refli Harun ini kan dari dulu itu udah sakit hatinya sama Jokowi, itu sudah sampai di ubun-ubun. Tapi ya salah Refli Harun. Pertama diangkat jadi komisaris, dipecat, kemudian masuk diangkat lagi. Seharusnya kan bersyukur, udah dipecat 1 kali, masih dipakai lagi. Yang kedua masih belum sembuh dengan penyakitnya, ngeritik pemerintah, ya udah out. Sekarang gimana? Sekarang dia menjadi komisaris BUMN. BUMN milik negara. Ngeritik pemerintah, ngeritik bosnya. Ya gimana? Ya pasti dikeluarin dong, dipecat dong. Ya kan? Nah, sekarang Refli Harun itu gembar-gembor pemakzulan Jokowi. Pemilu curang, itu kan tidak objektif. Dia itu mempunyai rasa sakit hati. Di mana-mana selalu ngeritik Jokowi, di mana ada kesempatan ngeritik Jokowi. Semuanya dikritik, pokoknya di mata Refli Harun tidak ada yang benar. Nah, jadi ini kita itu perlu tahu para politisi yang di atas sana. Ya. Sekarang juga Ganjar berkuar-kuar hak angket. Ternyata dia sendiri, ya, kena kasus gratifikasi 100M. Ya memang ini belum terbukti, tapi masih dalam pelaporan. Tapi pelaporan ini kan pasti tidak ada mengada-ada. Tidak mengada-ada, pasti ada buktinya. Pelapor juga nggak mau gegabah melaporkan Ganjar Pranowo ada gratifikasi 100M. Pasti ada bukti-bukti awal. Ketika
Prabowo menyerang 02, menyerang Prabowo, bahwa tidak boleh, intinya itu jangan memilih yang pelanggaran HAM, korupsi, dan sebagainya. Nyatanya sendiri, Ganjar Pranowo kena kasus gratifikasi 100M, walaupun ini masih dalam proses penyelidikan. Kita tidak tahu nanti apakah ini terbukti atau tidak. Kita tunggu aja proses di KPK. Ya, kita tunggu aja proses di KPK. Kalau memang salah ya salah, benar ya salah. Tidak usah dicampur adukan dengan politisasi. Ya, ada unsur politis lah. Kalau memang benar-benar korupsi bagaimana? Ada unsur politis bagaimana? Oke teman-teman, demikian pandangan saya mengenai pendapat Jajak Kompas yang 62%, kemudian juga klaim dari Alifur Rahman bahwa pemilih 02 itu cuma 38%. Ya, menurut saya itu adalah klaim yang ngawur. Ya, 38% pemilih Jawa Tengah aja 54, Bali besar, Jawa Barat kita tunggu aja. Kita tunggu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Ya, kita tunggu aja hasilnya seperti apa. Ya, kalau nanti sampai Prabowo itu dari hasil KPU itu memang menang di atas 50%, ya tunggu aja itu hak angket bakal kandas, ya di MK bakal gugur. Oke teman-teman, demikian materi kali ini, pembahasan kali ini. Buat teman-teman yang mempunyai pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar ya, agar kita juga saling memberi masukan dan menambah wawasan kita semua. Sekian dan terima kasih.